Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang dinamika pada gerak melingkar. Pokok bahasannya adalah gaya sentripetal dan gerak melingkar yang vertikal. Nah, untuk video yang sebelumnya kita sudah membahas gaya tegangan tali dan pembahasan soal ya. Nah, sekarang tetap semangat untuk menyimak dinamika pada gerak melingkar. Oke, kita langsung masuk ke gaya sentripetal ya. Nah, untuk gaya sentripetal ini kita sudah membahasnya di bab gerak melingkar, ya kan? Kalian masih ingat ya tentunya. Nah, gaya sentripetal ini adalah gaya total atau perpaduan antara percepatan dan gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran atau pusat rotasi. Di sini ada animasi, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada benda yang bentuknya lingkaran ini, dia melakukan pergerakan ya, yang arah gaya sentripetalnya dapat dilihat dia ke pusat lingkaran. Nah, begitu juga untuk ini ada sebuah benda yang kita pegang, ya kan? Kalian bisa praktekkan ini. Kalian ada tali, ya kan? Terus di ujung tali dikasih benda, lalu kalian putarkan, ya, putarkan seperti ini. Maka benda tersebut memiliki gaya sentripetal yang arahnya mengarah kemana? Ke pusat lingkaran, gitu. Nah, untuk gaya sentripetal ini memiliki persamaan massa dikali percepatan sentripetal. Seperti yang sudah kita pelajari di gerak melingkar, di sini gaya sentripetal pun memiliki persamaan yang sama dengan pokok bahasan yang ada di gerak melingkar ya. Fs sama dengan M dikali AS, dan bisa juga kita menggunakan persamaan massa dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan R. Nah, R ini adalah jari-jari ya, Nak. Di sini bisa kita jabarkan kenapa sih kok bisa hasilnya atau kita menggunakan persamaan yang ini. Jadi, AS atau percepatan sentripetal itu memiliki persamaan V kuadrat per R. Sedangkan untuk V itu persamaannya omega dikali R. Maka untuk A yang di sini kita dapat menuliskan persamaannya seperti ini. Dan bisa juga ketika di soal yang diketahui adalah kecepatan sudut, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Karena V kuadrat ini kita ubah menjadi omega kuadrat dikali dengan R kuadrat. Nah, karena ini ada pembagi R, maka R yang di bawah ini kita coret dengan kuadratnya. Maka Vs bisa kita menggunakan massa omega kuadrat dikali dengan jari-jari. R-nya bisa R besar atau R kecil ya. Kita lanjut. Ini ada beberapa contoh gerak melingkar. Yang pertama ada roller coaster ya. Ini kalian pernah naik ini enggak? Kalau ibu sih kayaknya takut untuk mengikuti permainan ini, ya kan? Nah, ada ini tol, ya kan? Kalian kalau dari gedung yang tinggi bisa melihat tol, dia melingkar-melingkar seperti ini, dan dia juga merupakan contoh gerak melingkar. Nah, untuk pergerakan bumi, ini satelit ya, dan ada buminya. Ini juga gerak melingkar. Selanjutnya, kalian pernah melihat balapan mobil? Ini mobil-mobil balap ya. Nah, dia kalau melewati jalanan yang membelok, itu juga merupakan penerapan gerak melingkar. Begitu juga dengan permainan ini, ya kan? Nah, sekarang, apa yang terjadi jika tiba-tiba tali diputus pada titik A? Kemanakah arah gerak benda? Coba, ini misalkan saja kita melihat benda dari atas, ya kan? Kita punya tali ini ya, punya tali, lalu punya pena ataupun benda lain, terus kita kasih tali di sini. Nah, di ujung tali kita berikan benda. Maka ketika kita putarkan, dia akan memiliki gaya
sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran. Ketika tali ini diputus, apa sih yang terjadi terhadap benda? Iya, betul. Bendanya akan jatuh karena pengaruh percepatan gravitasi atau gaya gravitasi bumi ya yang mengarah ke pusat bumi. Nah, bisa dilihat ini dia untuk gambaran kalau kita lihat dari atas, ya kan? Ketika tali ini kita putus, ya kan? Nah, di sini dapat dilihat benda akan langsung turun atau jatuh ya. Begitu juga dengan ini kita dapat perhatikan jika resultan gaya pada bola sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka bola akan mempertahankan geraknya atau dia mengalami gerak lurus beraturan. Dan untuk yang kedua ini, bola kecil ikut bergerak melingkar karena adanya gaya tahan atau gaya normal dari benda di sisinya. Kalau benda yang pertama, yang di sini, itu dia tidak memiliki eh, gaya, dia tidak memiliki benda yang di sisinya ya. Nah, kalau yang benda yang kedua ini dia nempel sama benda yang satunya, maka dia ikut bergerak, ya kan? Di sini kita akan belajar tentang penerapan gaya sentripetal pada saat melewati belokan. Yang pertama, membelok pada jalan datar yang kasar. Jalan datar yang kasar ya. Nah, yang berperan sebagai gaya sentripetal agar mobil dapat membelok adalah gaya gesekan antara permukaan jalan dengan ban mobil, ya kan? Boleh mobil ataupun ketika di sini motor ya, berarti ban motor ya. Nah, di sini gaya sentripetal itu sama dengan gaya gesekan. Lalu, batas kelajuan atau kelajuan maksimum mobil agar tidak selip saat membelok itu dapat kita cari dengan persamaan V sama dengan akar dari mu S atau koefisien gesek statis dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan jari-jari. Ini kasus untuk membelok pada jalan datar yang kasar. Beda lagi ketika jalannya licin nih ya. Maka kalau hujan, kita harus hati-hati ketika membelok, ya kan? Yang kedua, kita akan belajar tentang membelok pada jalan yang miring. Kemiringan jalan mengurangi gaya sentrifugal. Kalian sudah tahu ya bahwa gaya sentrifugal itu apa? Nah, N sin theta memberikan gaya sentripetal pada mobil sehingga mobil tetap dapat membelok dengan kelajuan maksimum tertentu tanpa selip. Dapat diperhatikan di dua gambar ini. Di sini kita dapat melihat sigma Fs sama dengan massa dikali AS. AS ini percepatan sentripetal ya. Kalau di sini Fs ya di sini berarti AS. Nah, sigma Fs ini didapat dari mana? Normal dikalikan dengan theta. Normal dikalikan theta mana nih? Iya, betul. Normal dikalikan theta ada di sini. Atau kalau kita melihat dari sini berarti ini ya. Kalau di sini ini. Nah, sama dengan massa V kuadrat per R. Kalau di sini sigma Fy sama dengan 0 ya kan, karena kan kalau mobil itu bergerak ke sumbu X ya, bukan sumbu Y. Maka yang ini tadi kita bacanya yang X ya kan. Kalau yang ini kita baca yang sumbu Y. N cos theta dikurang dengan massa dikali gravitasi. Kenapa Bu ini kok N cos theta? Karena kan dia mobilnya miring ya. Kalau miring dapat dilihat di sini sudah ada gaya-gaya yang bekerja ya. Ini N cos theta dikurang dengan W atau beratnya si mobil. Begitu. Maka didapatlah N cos theta sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Dari dua persamaan ini, maka kita bisa merumuskan
rumuskan. N sama dengan N. Kalau yang pertama di sini, ya kan, ini yang pertama, ini yang kedua. Dapat kita tuliskan MV kuadrat per R sin theta. Dan yang kedua bisa kita tuliskan M G per cos theta. Ini sifat trigonometri. Kita bisa satukan ya, sin theta dan cos theta. Bisa kita tuliskan MV kuadrat per R MG sama dengan sin theta per cos theta. Kalian sudah tahu belum ini? Sifat trigonometri. Sin theta per cos theta kita bisa tuliskan yaitu tan theta. Maka untuk persamaan ini atau gabungan dari kedua persamaan ini bisa kita tuliskan dengan M-nya ini bisa dicoret ya nak. V kuadrat per R dikali G sama dengan tan theta. Maka kita bisa merumuskan kecepatannya. Dari sini kita bisa merumuskan bahwa V kuadrat sama dengan tan theta dikali dengan R dikali dengan G. Atau kuadratnya kita hilangkan menjadi apa? Akar. Iya, betul. Akar dari tan theta dikali RG. Ini dia untuk mencari kecepatannya. Nah, ternyata betul ya? Bisa dimengerti. Ya kan? Untuk kelajuan maksimumnya. Begitu. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang gerak melingkar bidang vertikal pada sisi sebelah dalam lingkaran. Benar ya, ini kan sebelah dalam, maka gambarnya si benda itu di dalam lingkaran. Ya kan? Bisa diperhatikan, ada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Semua benda-benda ini berada di dalam lingkaran. Semua gaya ke pusat lingkaran, yaitu positif ya. Gaya normal atau arahnya selalu ke pusat lingkaran. Kan dia kalau gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang ya. Nah, bidangnya ini kan lingkaran. Kalau bendanya berada di dalam lingkaran, maka gaya normalnya selalu mengarah ke pusat lingkaran, begitu. Di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu kelajuan minimum, berat semu, dan tegangan tali. Kelajuan minimum atau kelajuan kritis adalah kelajuan benda saat tepat akan meninggalkan lintasan. Saat tepat meninggalkan lintasan ya. Saat berada di titik tertinggi lintasan. Berarti ada di posisi mana? Posisi 4, ya kan? Di sini berlaku VK atau kelajuan minimum sama dengan akar dari R dikali gravitasi. R ini adalah jari-jari ya. Nah, untuk berat semu, benda akan terjadi di posisi terendah dan pada posisi tertinggi. Maksimum di titik terendah dan minimum di titik tertinggi. Untuk tegangan tali, dia berada maksimum, untuk tegangan tali, maksimum di titik terendah dan minimum di titik tertinggi. Selanjutnya, dapat kalian perhatikan untuk yang ini, gambarnya sama yang tadi ya, benda berada di dalam lingkaran. Kita cek untuk yang posisi 1 dahulu. Posisi 1, ini karena bendanya bergerak, maka kita menerapkan hukum Newton yang kedua. Posisi 1, sigma F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal, ya kan? Karena dia mengarah ke pusat lingkaran. Maka percepatannya adalah percepatan sentripetal. Di sini kita perhatikan pada posisi 1 saja. Jadi yang lain abaikan saja, nggak usah dilihat. Karena kita tinjaunya dari posisi 1. Sigma F sama dengan massa dikali AS, ya kan? Sigma F berarti normal dikurang dengan gaya berat. Karena normal dan gaya berat untuk yang di posisi 1 ini dia lurus, ya kan? Sama dengan MV 1 kuadrat per R.
Di sini kalau benda pada posisi 1, ya di sini kecepatannya V1, begitu ya. Maka gaya normalnya kita dapatkan N1 sama dengan M V1 kuadrat per R plus M dikali dengan gravitasi. Ini adalah gaya berat yang pertama ya, atau posisi benda yang pertama. Di sini negatif, maka dia pindah ruas, dia menggunakan positif, ya kan? Negatif jadi positif. Begitu juga untuk posisi 2, kita bisa melihat sigma F sama dengan M dikali AS. Kita perhatikan N2. Yang lurus dengan N2 apakah gaya berat atau gaya berat dikalikan cos theta? Iya, betul. Yang lurus adalah gaya berat dikalikan dengan cos theta. Maka, di sini kita menuliskan N2 dikurang dengan Mg cos theta sama dengan M V2 kuadrat per R. Maka kita dapatkan untuk gaya normal pada posisi 2 sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan 2 kuadrat per R plus Mg cos theta. Ibu yakin bahwa kalian sudah paham nih dari yang penjelasan Ibu posisi 1 dan posisi yang kedua. Maka kalian dapat menentukan gaya normal ketika ada di posisi 3, posisi 4, dan posisi 5. Nih, kalau posisi 3 gaya normalnya jadi MV3 kuadrat per R. Karena apa? Karena normalnya tidak ada yang lurus lagi, gaya-gaya yang bekerja, ya kan? Untuk posisi 4, nih bisa dilihat, kalau posisi 4 normalnya mengarah ke pusat bumi kan ya, searah dengan gaya berat. Maka gaya normal yang keempat itu ditambah dengan gaya berat. Dan didapatkan gaya normal sama dengan MV4 kuadrat per R dikurang dengan gaya berat benda tersebut. Begitu untuk si benda pada posisi 4. Nah, untuk posisi 5, kita dapat melukiskan ya kan gaya-gaya yang bekerja nih dan menuliskan persamaannya. Sigma F sama dengan M dikali AS. N5 ditambah dengan Mg cos theta sama dengan MV5 kuadrat per R. Maka normalnya didapatlah M V5 kuadrat per R min Mg cos theta. Itu untuk yang posisi 5. Berarti kalian sudah tahu semua ya untuk gaya normal pada kelima posisi ini ketika benda berada di dalam lingkaran. Nah, di sini semua gaya ke pusat positif. Gaya normal arahnya menjauhi pusat lingkaran. Iya, betul. Di sini kita akan belajar tentang gerak melingkar bidang vertikal pada sisi sebelah luar lingkaran. Kalau tadi kita melihat kalau yang bendanya berada di dalam lingkaran. Sekarang kita akan membahas tentang benda yang berada di luar lingkaran. Nah, sekarang ketika kita melihat gaya normal ini, ya kan? Gaya normal ini dia mengarah kemana? Keluar lingkaran, ya kan? Atau menjauhi pusat lingkaran. Karena apa? Tetap, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang. Bidangnya siapa? Lingkaran, ya kan? Karena dia berada di luar lingkaran, maka gaya normal mengarah ke luar atau menjauhi pusat lingkaran. Kelajuan maksimum terjadi jika N1 sama dengan 0. Tujuannya agar benda tidak meninggalkan lintasan lingkaran saat di posisi 1. Iya, di sini betul ya. Jadi, ketika N ini tidak sama dengan 1, bisa jadi si benda ini keluar dari lintasan. Karena apa? Berarti kan kalau ada benda, kita putarkan nih. Nah, kalau kita putarkan, dia normalnya ini tidak sama dengan 0, maka dia akan kemana? Bendanya keluar lingkaran. Dia tidak akan melalui lintasan lingkaran ini, tapi dia keluar. Ya, terpental gitu. Nah, selanjutnya di sini ada posisi 1. Kita akan mencari gaya normal kembali.
Iya. Nah, gaya normal untuk yang posisi satu ini, berarti kan sigma F sama dengan M dikali AS. MG min N1. Di sini sudah dikasih tahu ya, semua gaya ke pusat itu positif, ya kan? Maka gaya beratnya dia yang bernilai positif. Nah, ini didapatlah gaya normalnya untuk posisi satu dan untuk posisi kedua. Sudah paham ya untuk menentukan gaya normal pada benda yang berada di dalam lingkaran dan pada benda yang berada di luar lingkaran. Ini merupakan gerak melingkar bidang horizontal. Kalau tadi bidang vertikal dan ini bidang horizontal. Untuk bidang horizontal, kita bisa menentukan gaya tegangan tali yang berada di sini ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena tidak ada gaya lain yang bekerja ketika kita lihat dari bidang horizontal, maka gaya tegangan talinya sama dengan mv kuadrat per R. Sampai di sini dulu untuk materi hukum Newton. Selamat belajar, semoga apa yang sudah kita belajar bersama kalian dapat mengerti dengan baik.